Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahral khairi wal barakah wa kataba fihi ar-rahmata wal maghfirah wal 'itqa minan niran wa fataha fihi abwabal jinan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kata Allah, "Wahai hamba-hambaku, kalian tidak diperintah kecuali hanya untuk bisa beribadah dengan tulus, dengan penuh keikhlasan." Dan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegaskan, "Al-alimuna halka illa al-amilun." Orang yang berilmu, orang yang tahu ilmunya akan binasa pada akhirnya kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya. "Wal-amiluna halka illa al-mukhlisun." "Wal-amiluna halka illa al-mukhlisun." Dan orang yang mengamalkan ilmunya pun akan binasa pada akhirnya kecuali orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Wal mukhlisuna ala khatarin azim. Dan orang-orang yang ikhlas memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita semua mengerti bahwa pentingnya keikhlasan dalam setiap amalan-amalan kita. Sebagaimana dalam hadis yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Bahwa setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. "Wa innama likulli imri'in ma nawa." Dan setiap orang akan mendapatkan ganjaran seperti apa yang ia niatkan. "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi." Maka orang yang hijrahnya, amal solehnya, kebaikan-kebaikannya, jasa-jasanya ditujukan untuk mengharapkan ridha Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. "Waman kanat hijratuhu lidunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Tapi sebaliknya, orang yang melakukan kebaikan, berhijrah, beramal saleh, namun yang dia tujukan adalah tujuan-tujuan duniawi, atau ingin memikat hati orang-orang yang ada di sekitarnya, memikat hati wanita yang ingin dipinangnya, ataupun tujuan duniawi lainnya, maka hanya itulah ganjaran yang akan ia dapatkan. Maka kata para ulama, keikhlasan memiliki beberapa tanda-tanda atau ciri-ciri. Alamatul ikhlas salatah, ada 3 kurang lebihnya. Yang pertama, istiwa'ul madhi wadzam. Ketika pujian dan cacian orang sudah tidak lagi berefek dengan hati kita. Ketika dipuji kita tidak merasa terpuji, tidak merasa mulia dengan itu. Dan ketika dihina pun kita tidak merasa hina dengan hinaan itu. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim, ketika dipuji kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Artinya kita sadar dan yakin bahwa apa yang sudah kita upayakan ini bukan hasil usaha kita. Yang pantas dipuji bukan diri kita yang sudah banyak berbuat baik, bukan diri kita yang sudah banyak berjasa di sekolah, banyak berjasa di rumah, banyak berjasa di kantor, banyak berjasa di masyarakat. Bukan kita yang pantas untuk dipuji, tapi yang pantas untuk dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika ada orang menghina kita, mencerca kita. Kenapa kita merasa sakit hati ketika dihina oleh orang lain? Karena sebabnya kita merasa diri kita sudah menjadi orang yang baik. Kita merasa sudah menjadi orang yang mulia. Merasa kita sudah lupa dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Itulah yang menyebabkan kita mudah sakit hati ketika dihina. Maka ciri keikhlasan yang pertama adalah ketika pujian dan cacian itu sudah tidak lagi berefek terhadap hati kita. Hati kita selalu netral. Yang kedua, nisyanu ru'yatil a'mal. Ketika kita sudah mudah melupakan kebaikan kita, maka rumus dalam melakukan
Amal kebaikan apapun adalah 2L, lakukan dan lupakan. Ketika kita sedikit-sedikit mengungkit kebaikan-kebaikan kita, jasa-jasa kita dimanapun yang sudah kita lakukan di masa lalu, maka sudah terlihat bahwa belum ada benih keikhlasan yang tumbuh di dalam hati kita. Ciri yang ketiga, nisyanu iqtida'i thawabil a'mal. Ketika kita sudah tidak lagi hitung-hitungan pahala dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang di luar sana rajin salat tahajud, rajin salat duha dengan iming-iming fadilah-fadilah yang dia dengarnya. Ketika ingin mendapatkan rezeki, maka perbanyaklah salat ini, perbanyaklah salat ini. Maka dia rajin melakukan itu dengan iming-iming itu. Tapi bagi orang yang ikhlas, mereka melakukan berbagai macam jenis ibadah kepada Allah karena mereka sadar bahwa ibadah-ibadah ini adalah media dirinya mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya seperti orang yang PDKT. Kita hanya bisa PDKT dengan Allah melalui ibadah-ibadah itu, melalui baca Quran kita, salat kita, puasa kita, dan berbagai macam amal soleh lainnya. Namun ada 3 hal yang membuat kita sulit untuk ikhlas dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah ketika kita mengharapkan pengakuan dari orang lain. Kita berbuat baik karena ingin diakui bahwa ada jasa kita di tempat itu. Kita pun memiliki jasa di kantor, kita punya jasa di sekolah, kita punya jasa di rumah. Yang kedua yang membuat kita sulit untuk ikhlas adalah ketika kita ingin dipuji. Pertama ingin diakui, yang kedua tahap selanjutnya ingin dipuji. Setelah diakui, maka ingin dipuji. Masya Allah, luar biasa, dan lain sebagainya. Dan yang paling parah adalah yang ketiga. Ketika kita melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, hanya untuk mendapatkan balasan kebaikan yang serupa di masa mendatang. Kita mendidik anak-anak kita dengan harapan di masa mendatang ada yang mengirimkan potongan gajinya kepada kita. Kita baik kepada pasangan kita hanya untuk mendapatkan ini dan itu. Anak baik kepada orang tuanya hanya ingin mendapatkan uang jajan tambahan dan lain sebagainya. Itulah yang membuat kita sulit untuk ikhlas. Namun kita perlu sadar bahwa keikhlasan akan diuji satu, ketika kebaikan kita, ketika jasa-jasa kita tidak diakui, tidak dihargai oleh orang lain, bahkan dilupakan oleh orang tersebut. Disitulah ujian keikhlasan. Dan kita jangan mengira bahwa ujian keikhlasan datang dari yang terjauh. Tidak. Ujian keikhlasan datang dari yang terdekat. Dari pasangan kita, dari anak-anak kita, dari orang tua kita, dari mertua kita, dari rekan kerja yang ada di sekitar kita, dari tetangga kita, barulah ke lingkungan-lingkungan yang terjauh dari kita. Maka singkatnya, gambaran keikhlasan tergambar di dalam perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Taif. Ketika beliau melakukan perjalanan dakwah ke kota Taif, beliau bukan disambut dengan sambutan yang hangat, dengan gelaran karpet merah, tidak. Tapi beliau disambut dengan lemparan batu. Bahkan 2 malaikat yang menjadi penjaga gunung mendatangi beliau dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau seandainya kulihat ada 1 tetes darah yang menetes ke permukaan bumi, akan kutimpakan secara otomatis 2 gunung ini ke penduduk Taif itu, kepada mereka yang melemparimu dengan batu." Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan beliau berdoa, "Ya Allah, tolong keluarkan, lahirkan dari penduduk di sini, dari kota ini, lahirkan orang-orang yang mengesahkan-Mu, orang-orang yang mentauhidkan Engkau di masa mendatang, ya Allah." Bahkan beliau berlindung di balik pohon seraya berkata, "Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati." Ya Allah, hanya kepadamu kuadukan lemahnya diriku, wa qillata hilati, dan betapa terbatasnya inovasi-inovasi dakwahku, betapa terbatasnya ide-ideku, wahawani 'alan nas, dan betapa rendahnya diriku di hadapan manusia. Inilah contoh gambaran keikhlasan yang luar biasa. Dan pelajaran yang terpenting yang kita ambil dari kisah tersebut adalah bahwa setiap risalah kebaikan yang berusaha kita hadirkan dalam kehidupan ini, dijamin pasti Allah akan menghadirkan ujian.
kesulitan untuk melihat seberapa tulus kita dalam menghadirkan risalah kebaikan itu. Seberapa tulus kita dalam mengevaluasi kesalahan-kesalahan orang di sekitar kita. Seberapa tulus kita dalam berjasa, dalam melakukan amal soleh. Singkatnya para ulama mengatakan, rumus keikhlasan, makana lillahi dama wattasal. Sesuatu yang dikerjakan karena ikhlas, maka pasti akan berkelanjutan, akan terus berkesinambungan. Wa makana li ghairillahi inqata'a wa infasal. Tapi sesuatu yang dikerjakan bukan karena Allah, maka pastinya akan terputus. Kalau kita mengerjakan sesuatu karena Allah, maka jangan putus karena ucapan manusia. Maka keikhlasan ini perlu kita tanamkan di dalam hati kita, perlu kita ajarkan ke anak-anak didik kita, ke keluarga kita, agar semua amalan kita dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita kehilangan keikhlasan ini, maka dijamin apapun amal kebaikan yang kita lakukan pasti akan terputus. Contohnya ketika kita mengajak orang lain kepada kebaikan. Apa yang membuat dia tidak konsisten? Apa yang membuat seorang guru tidak konsisten dalam mendidik anak didiknya? Orang tua tidak konsisten dalam mendidik anak-anaknya. Atasan tidak konsisten dalam mendidik bawahan-bawahannya. Tidak lain, pertama, karena tertanam dalam otaknya bahwa saya harus merubah dia. Saya harus merubah si fulan. Saya harus rubah anak-anakku. Saya harus rubah muridku menjadi murid yang soleh. Anak-anakku menjadi anak yang soleh. Pasanganku menjadi pasangan yang soleh ataupun solehah. Bawahanku menjadi bawahan yang taat dan patuh. Tertanam bahwa kita harus merubah dia. Just inilah yang menyebabkan kita tidak konsisten. Karena di dalam Al-Quran Allah bahkan berdialog dengan Nabi Muhammad. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Maka tugas kita dalam kehidupan ini tidak lain hanya A, B, C, D saja. Tidak kurang, tidak lebih. Apa itu? A, ajak baik-baik. B, bicarakan baik-baik. C, contohkan baik-baik. Dan D, doakan baik-baik. Dan ini ritme yang harus kita ulangi terus-menerus. Sudah kita ajak, tidak berubah, kita bicarakan, kita ajak ngobrol, apa kendalanya, dan lain sebagainya. Setelah diajak ngobrol, masih belum berubah, kita pun harus mencontohkan. Setelah dicontohkan, masih belum berubah, kita harus mendoakan dia. Setelah didoakan, masih belum berubah, kita kembali ke ritme yang awal. Ajak kembali, bicarakan kembali, contohkan lagi, doakan kembali. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Aqulu qawli hadza, syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.